Halo, selamat datang di kuliah 1 di episode 1. Di sini aku mau menjelasin ke kalian tentang pengantar akuntansi. Di episode 1 ini kita akan belajar tentang accounting in action. Di sini aku ngambilnya ini dari buku yang sangat terkenal yang pasti teman-teman pakai buat kuliah. Di sini setelah nonton video ini tuh diharapkan teman-teman bisa mengerti akuntansi itu apa, terus pengguna akuntansi siapa aja, dan lain-lain ya, etika, standar, asumsi, persamaan akuntansi, efek dari transaksi, sampai ke laporan keuangan tuh ada apa aja gitu. Nah, ini adalah peta materi kita, ada 5 subbab ya, utamanya. Kita langsung aja ya, langsung ke akuntansi itu apa. Nah, di akuntansi ini kita tuh ada 3 aktivitas utama nih. Ada mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan. Apa sih suatu peristiwa ekonomi? Suatu peristiwa ekonomi perusahaan. Kepada siapa? Kepada interested user. Kalau kalau diilustrasikan seperti ini. Identifikasi transaksinya mana yang termasuk transaksi ekonomi, lalu dicatat, diklasifikasikan, lalu dikumpulkan nih jadi suatu laporan keuangan. Kemudian dikomunikasikan si laporan keuangan tersebut. Nah, di proses recording ini itu ada namanya bookkeeping, fungsi bookkeeping. Itu ya, fungsi untuk mencatat si transaksi tadi. Nah, lalu siapa aja sih pengguna akuntansi itu? Di sini ada 2 ya guys. Ada internal user sama external user. Kalau internal itu di manajemennya, di dalam perusahaannya. Ada keuangan, SDM, manajemen, marketing gitu-gitu ya. Kalau eksternal itu di luar perusahaan, kayak pajak, persatuan buruh, pelanggan, kreditor, pemerintah, investor, itu masuk ke external user. Nah, kita langsung ke quiz. Pertanyaan pertama, can we afford to give our employee a pay rise? Siapa? Si finance ya. SDM, sorry. Yang kedua adalah the company earn satisfactory income. Siapa? Investor ya. Lalu should any product line be eliminated? Siapa? Tentunya ini manajemen ya. Is cash sufficient to pay dividend to shareholder? Siapa? Keuangan ya. What price for our product will maximize net income? Siapa? Sales atau marketing. Dan yang terakhir adalah will the company be able to pay its debt? Siapa? Kreditor. Oke. Nah, yang berikutnya adalah building block of accounting. Nah, di akuntansi itu etika itu sangat-sangat ditekankan, sama seperti di kedokteran, di guru dan lain-lain profesi lain. Karena accounting ini termasuk profesi itu ya. Jadi ada namanya etika. Nah, standar tentang action ini tuh bener apa salah, jujur atau nggak jujur, fair atau not fair, namanya adalah etik. Ada sempat skandal financial itu yang terjadi di dunia, ada Enron, Parmalat dan lain-lain gitu. Nah, efektivitas dari laporan keuangan itu dipengaruhi sama si etik ini. Kalau nggak ada etika, ya berarti laporan itu nggak bisa dipakai gitu ya, nggak bisa dipakai, bener kan gitu. Jadi etika ini perlu banget. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menganalisis etika ya di situasinya juga, di dalam situasi. Yang pertama, recognize dulu situasinya kayak gimana, terus yang terlibat siapa aja, terus kita identifikasi dan kita analisis ya. Principal elemen dari situasi tersebut tuh apa gitu. Siapa sih yang diuntungkan, siapa yang dirugikan gitu. Dan yang terakhir adalah identifikasi alternatif apa sih yang bisa dipakai gitu ya. Itu adalah ethics in financial reporting. Berikutnya adalah pertanyaan. Ethics are the standard of conduct by which one action are judged as yang mana? Right or wrong, honest or dishonest, fair or not fair. Tadi udah dibahas, coba yang mana? Semuanya. Jadi all of these options. Berikutnya adalah standar dalam akuntansi. Nah, di sini tuh jujur
dalam secara umum ada dua. Yang pertama adalah IFRS, yang ini. Yang bawah adalah GAAP. Ada dua standar dunia. IFRS dikeluarkan oleh IASB. Kalau GAAP dikeluarkan oleh FASB. Di Indonesia sendiri kita pakainya adalah PSAK atau SAK gitu ya. Nah, PSAK ini merujuk pada IFRS. Oke. Kalau GAAP ini dia lebih ke Amerika gitu. Jadi makanya USGAP. Gitu. Kalau seluruh rata-rata di dunia itu pakainya IFRS. Berikutnya adalah prinsip-prinsip di akuntansi. Yang pertama adalah measurement principle. Adanya cost principle, yaitu company ini catat aset at their cost. Berapa sih biaya mengeluarkan aset tersebut? Nah, ini ya, reported at cost when purchased and also over the time the asset is held. Contohnya kayak peralatan, kita beli peralatan, gitu kan? Kita catat harga belinya, kita catat, gitu. Namanya adalah cost principle. Dan berikutnya adalah fair value principle. Aset dan liabilitas itu laporkan secara fair value, nilai par. Ya. Nah ini company weigh the factual nature. Contohnya ini kita bisa, contohnya ini kayak investment security. Kayak kita beli saham. Nah saham kita beli sekarang, terus kita misal mau jual, apa ya? Besok deh, kita jual besok. Itu harganya bisa berbeda. Nah, kita pakai yang mana? Kita pakai yang fair value. Pakai yang kalau kita beli, kita pakai harga kita beli. Tapi untuk besok, kalau kita mau jual, harganya berubah, kita pakai harga yang jual tadi. Nah, jadi nanti ada namanya untung atau rugi. Jadi fair value itu adalah menyesuaikan sama harga. Atau kalau misalnya nggak dijual, contohnya di sini hari ini aku beli saham, perusahaan beli saham hari ini. Terus minggu depan ternyata harga saham yang aku beli itu naik, tapi aku belum mau jual. Nah, di akuntansi kita harus menyesuaikan harga saham yang udah kita beli sama harga saham yang ada di pasar gitu. Nanti adalah unrecognizable laba profit gitu ya. Berikutnya adalah asumsi dalam akuntansi. Nah, di sini ada dua jenis asumsi. Yang pertama adalah monetary unit assumption. Nah, ini kayak semua transaksi itu harus diekspresikan ke dalam bentuk uang in term of money. Yang kedua adalah economic entity assumption, yang dimana semua aktivitas dalam entitas itu harus dipisahkan. Contohnya perusahaan dengan pemilik, ini ada dua entitas yang berbeda, bukan jadi satu. Kesalahan dari usaha-usaha kecil itu adalah menggabungkan keduanya. Padahal sebaiknya seharusnya adalah dipisah. Transaksi perusahaan ya perusahaan, transaksi pribadi pribadi, gitu ya. Nah, ada lagi adalah form of business ownership. Ada 3 jenis kepemilikan ya bisnis. Yang pertama adalah proprietorship atau perseorangan. Yang kedua adalah partnership atau ya partner, 2 orang atau lebih. Yang ketiga adalah corporation atau korporat atau kita tahu sekarang adalah PT gitu ya. Adalah contoh apa ya? Analisisnya. Proprietorship tadi 1 orang. Contoh ini kayak usaha ya perseorangan gitu ya. Yang kedua adalah partnership tadi ya 2 orang atau lebih kayak retail bla bla bla. Ini ada partnership agreement. Kalau kalian pernah dengar CV itu contohnya ke sini atau firma masuknya ke partnership. Kalau corporation itu adalah yang udah dalam bentuk saham. Jadi semua modal itu dalam bentuk saham dan ini tuh biasanya sudah berbadan hukum. Berikutnya ini kayak review question aja. Combining the activity of Kellogg and General Mills would violate the apa? Kellogg sama General Mills. Oke, ini ada dua entitas yang berbeda. Kalau misal di-combine, aktivitasnya itu bakal melanggar yang mana? Jawabannya yang economic entity assumption tadi. Semua
entitas, semua transaksi di entitas itu harus dipisahkan. Namanya adalah yang B. Berikutnya adalah a business organized as a separate legal entity under state law having ownership divided into share is a. Nah, di sini bisnis itu sudah dalam bentuk legal. Bisnis itu diorganisasikan ke dalam legal entity. Nah, di mana kepemilikan itu dibagi ke dalam bentuk saham. Nah, itu namanya apa? Tadi kita udah bahas, kalau misal dalam bentuk saham, kepemilikannya dalam bentuk saham itu adalah corporation atau PT. Jadi jawabannya adalah yang C. Nih, contoh lagi nih. The building block of accounting indicate whether each of the following statement presented below is true or false. Yang pertama, 3 step proses akuntansi adalah identification, recording, and communication. Benar apa enggak? Jawabannya adalah true. Ada 3 ya tadi. Identifikasi, catat, sama komunikasi. Pertanyaan kedua, the two most common type of external user are investor and company officer. Benar apa enggak? Jawabannya salah. Tadi kita udah tahu kalau dalam akuntansi ada 2 jenis user, internal sama eksternal. Kalau internal itu adalah semua yang ada dalam perusahaan. Kalau eksternal itu di luar perusahaan. Dan di sini company officer itu kan dalam perusahaan. Sedangkan soalnya ada external user. Jadi harus jawabannya adalah false. Terakhir adalah shareholder in a corporation enjoy limited legal liability as compared to partner in a partnership. Tadi, shareholder dalam corporation, pemilik saham dalam korporasi atau korporat itu menikmati limited legal liability dibandingkan sama partnership. Benar apa enggak? Jawabannya adalah betul. Karena pemilik saham itu tidak bertanggung jawab terhadap utang dari perusahaan. Gitu. Kalau partnership itu sangat bertanggung jawab terhadap utang dalam perusahaan. Gitu. Apalagi proprietorship atau perseorangan, dia itu sangat amat mempertaruhkan hidupnya, mempertaruhkan asetnya apabila perusahaan ini gagal bayar utang. Tapi kalau misal corporation, pemilik saham dalam corporation itu tidak bertanggung jawab terhadap utang perusahaan. Jadi jawabannya adalah true. Berikutnya adalah yang berempat. The primary accounting standard setting body outside the US is the International Accounting Standard Board. Benar apa enggak? Di sini ada 2 jenis standar, ada IAS, GAAP sama IFRS. Kalau IFRS itu dibentuk oleh siapa? IASB. Kalau misal GAAP itu dibentuk oleh FASB. Oke. Jadi kalau misal GAAP itu kan United States, dibentuk oleh FASB. Sedangkan ini pertanyaannya adalah outside the US, berarti di luar Amerika. Berarti kalau Amerika itu kan tadi FASB sama GAAP ya dalam peraturannya. Sedangkan kalau misal di luar US, tadi pakainya adalah IFRS dibentuk oleh IASB. Jadi jawabannya adalah true. Lalu yang kelima adalah the cost principle dictates that company record asset at their cost. In later periods, however, the fair value of the asset must be used if fair value is higher than its cost. Jawabannya benar apa enggak? Salah. Kenapa salah? Di sini kita in later period nih, karena kan contohnya ini nggak bisa digabungkan jadi satu ya guys. Kalau cost principle itu emang iya benar, company itu record asset at their cost, tapi the fair value asset must be used if fair value is higher than its cost. Nggak gitu. Kalau fair value itu apa ya, belum, nggak cuma yang higher aja, tapi kalau misal cost principle dia itu kan emang apa ya, dicatat saat costnya.
Tapi kalau fair value itu dia nggak bisa tiba-tiba cost jadi fair value. Kita nggak bisa beli peralatan, tapi ternyata harga peralatan minggu depan naik. Kita nggak bisa sesuaikan di situ, nggak bisa. Tergantung sama jenisnya, gitu. Jadi kalau cost principle ya udah dari ide awal beli sampai akhir, ya udah pakai cost principle. Dan juga kalau fair value itu ya emang benar gitu, kalau misal harganya itu bisa dipakai kalau misal harga pasarnya itu lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi di sini kan konteksnya adalah cost principle di awal, gitu. Nggak bisa tiba-tiba kita naikin harga, tidak bisa. Jadi jawabannya adalah false. Berikutnya adalah basic accounting equation. Nah, di sama dasar akuntansi itu ada aset sama dengan liabilities plus equity. Ini udah apa ya? Udah dari sononya kayak gini. Ini udah gini lah. Nah, ini pertama adalah aset. Aset itu apa? Aset itu adalah resource a business own. So, kayak cash, inventory, equipment. Nah, aset ini bisa nge-provide future service or benefit. Aset ini adalah suatu akun yang sangat-sangat amat penting dalam perusahaan. Karena ini kalau orang-orang itu ngelihat perusahaan itu ya asetnya, gitu ya. Yang kedua adalah liability. Liability itu adalah klaim terhadap aset. Ya, contohnya kayak orang klaim terhadap aset kita. Contohnya kayak kita punya utang ke orang atau kita punya nerbitin saham itu namanya adalah liabilitas. Kita ada kewajiban untuk bayar bunga. Contoh, kalau kita nerbitin saham gitu. Atau misal kita minjem duit ke orang, minjem duit ke perusahaan lain. Berarti si perusahaan lain itu punya hak aset terhadap kita dan kita punya utang atau kewajiban ke mereka. Contohnya kayak account payable, notes payable, dan lain-lain. Lalu kalau equity dia itu adalah berapa sih kepemilikan bersih dari pemilik terhadap total aset. Gitu. Sini ada share capital sama retained earning. Berikutnya ini adalah basic accounting equation. Tadi kita ada 3 jenis, ternyata ada 2 tambahan lagi, revenue sama expense dari equity. Oke. Kalau revenue itu dihasilkan ketika bisnis itu tuh memperoleh suatu pendapatan, penghasilan, gitu ya. Namanya adalah revenue. Revenue itu bisa didapat dari jual merchandise, atau performing jasa, performing renting, atau minjemin duit ke orang. Bisa jadi revenue dari bunga, contoh gitu. Kalau misal expense itu dia itu adalah expense itu dia lebih ke biaya yang harus dihasilkan sama perusahaan ketika kita tuh menghasilkan si pendapatan tadi. Contohnya kayak kita mau memproduksi sesuatu, kita mau ngelakuin proses bisnis, kita pasti butuh karyawan. Nah, kita akan mengeluarkan gaji, beban gaji, upah gitu ya. Atau pajak, bayar pajak, atau bayar sewa. Itu masuk ke expense. Itu kan semuanya kita keluarin biaya itu biar kita dapat pendapatan. Lalu ada tambahan lagi yakni dividen. Nah, dividen ini distribusi cash ke shareholder. Atau biasa gampangnya ya pemilik itu ngambil duit dari perusahaan. Gitu ya. Nah, dividen ini tuh bukan merupakan expense, tapi dia akan mengurangi retained earning. Oke. Atau laba ditahan akan berkurang. Gitu. Contohnya kenapa sih ada retained earning? Jadi misal tadi kan kita kalau misal ngitung laba itu kan pendapatan kurangin beban, revenue min expenses, ketemulah laba sebesar berapa gitu. Nah, apabila laba itu tuh tidak digunakan sama perusahaan atau tidak dibagikan sama perusahaan, maka si laba itu akan menjadi return earning. Oke. Nah, apabila si laba tadi atau return earning itu dibagikan
ya, atau laba tadi dibagikan, maka akan mengurangi return earning. Makanya dividen. So, dividen sama private itu beda. Maaf. Dividen itu adalah lebih ke lebih ke PT atau corporation, lebih ke membagikan laba saham. Nah, ini contoh dari soal kita klasifikasikan beberapa item, ada 4 item, dan juga efek terhadap modal itu kayak gimana. Pertama, rent expand. Dia kan expand, berarti klasifikasinya di mana? Expand. Terus efek di modal itu apa? Karena dia expand, berarti modalnya itu akan berkurang, decrease. Yang kedua adalah service revenue. Karena dia ada revenue, berarti dia klasifikasinya adalah revenue. Efek terhadap modalnya itu dia akan bertambah karena revenue itu kan menambah modal. Gitu. Dividen itu klasifikasinya adalah dividen. Nah, efek terhadap equity-nya itu akan berkurang, decrease. Yang terakhir adalah salary expand. Klasifikasinya adalah expand, efeknya adalah decrease. Maka berikutnya adalah kita pakai accounting equation tadi, kita aplikasikan ke dalam suatu transaksi bisnis. Nah, ingat juga dalam suatu transaksi bisnis itu terdapat efek dual efek, debit kredit atau kiri kanan itu harus sama. Nah, contohnya gini. Sebelum kita masuk ke transaksi, kita harus kayak tadi, proses akuntansi itu kan ada identifikasi. Jadi kita identifikasi dulu mana sih transaksi yang termasuk ke dalam transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi adalah transaksi yang mempengaruhi aset perusahaan atau yang mempengaruhi uang. Maksudnya aset sih. Contoh yang pertama, purchase komputer. Apakah dia mempengaruhi aset, liabilitas, atau equity? Jawabannya iya, karena komputernya bertambah atau kita ngeluarin duit. Jadi record. Yang kedua adalah apakah discuss product design itu mempengaruhi? Jawabannya enggak ya, karena nggak ada kaitannya sama si ketiga hal itu, jadi nggak usah dicatat. Kalau kita parent bayar sewa, masuk nggak? Jawabannya masuk, catat. Nah, ini adalah tadi ya, ini adalah dari persamaan dasar akuntansi di awal, terus tadi diklasifikasikan lagi di equity jadi ini, dan jadilah ketiga ini. Oke, bedanya apa? Kalau tadi share capital ordinary itu adalah uang yang dikasih atau disuntikan oleh pemilik saham atau pemilik perusahaan, dikasihlah modal, ini masuk ke share capital ordinary. Kalau return earning itu didapat dari si revenue dikurangin expand dikurangin dividen, atau kalau ada price kurangin price juga. Nah, contoh transaksi yang satu adalah investment by shareholder. Kita tahu tadi ya kalau investment dari shareholder itu masuk ke share capital. Oke. Sini Ray dan Barbara memutuskan untuk membuka sebuah jasa komputer dengan nama SoftBank. Nah, pada 1 September 2011, mereka menginvestasikan $15.000 kas sebagai ganti dari saham. Maka efeknya itu apa? Di sini berarti kas perusahaan itu akan bertambah. Dan juga equity-nya akan bertambah. Modal perusahaan akan bertambah sebesar 15.000. Berikutnya adalah membeli peralatan secara kas gitu. Nah, SoftBank ini membeli peralatan senilai 7.000 kas. Berarti yang berpengaruh apa? Cash sama equipment. Kasnya bertambah 7.000. Kasnya berkurang 7.000, equipmentnya bertambah 7.000. Nah, ingat juga kalau misal kiri sama kanan itu harus sama, balance. Nah, dan tadi setiap transaksi itu mempengaruhi 2 akun, minimal 2 akun. Oke.
dan kiri sama kanan itu harus sama. 15.000, ini 15.000 harus sama. Kemudian transaksi ketiga adalah membeli perlengkapan secara kredit. Contohnya di sini adalah Softbyte itu membeli kertas dan perlengkapan lainnya untuk kebutuhan senilai $1.600 dari Acme Supply Company secara kredit. Nah, kalau misal beli tapi kredit, berarti apa yang berpengaruh? Yang dibeli sama ya utang kita bertambah. Jadi supply atau perlengkapan kita bertambah 1.600, terus akun payable atau utang kita bertambah 1.600. Dan kedua, kiri kanan harus balance. Ini 16.600. Lalu berikutnya adalah services provided for cash. Softbyte itu menerima pembayaran $1.200 secara tunai dari pelanggan untuk jasa pemrograman yang telah dilaksanakan. Nah, di sini ada kita udah menyediakan service, menyediakan jasa, dan kita juga menerima pembayaran tunai. Jadi yang kas kita akan bertambah 1.200 dan si revenue, kita dapat revenue ya karena kita nge-provide si service. Jadi bertambah juga 1.200. Kiri kanan harus balance. Transaksi kelima adalah membeli advertising tapi secara kredit. Nah, Softbyte ini menerima tagihan dari Daily News untuk biaya iklan. Menerima tagihan biaya gitu ya. Nah, karena dia tagihan biaya, jadi bukan namanya, kalau di akuntansi itu ada namanya beban dibayar di muka. Karena dia bukan, jadi dia cuma terima tagihan aja, ini masuknya ke beban aja, bukan beban dibayar di muka. Jadi bebannya bertambah 250 sebagai biaya iklan, dan juga si kasnya juga berkurang 200 dan juga si liabilitasnya juga bertambah 250 karena dia baru menerima tagihan, belum dibayar ya. Kenapa dia minus? Karena ininya minus, perhatikan di ininya. Kalau expand itu kan mengurangi equity, jadi dia minus gitu ya artinya. Kiri kanan harus sama. Transaksi keenam adalah jasa services provided for cash and credit. Kita perusahaan ini udah ngasih jasanya, dan si pelanggannya itu baru ngasih sebagian dari si pembayaran. Jadi perusahaan dapat apa? Perusahaan akan ada namanya piutang, hak untuk ditagih ke si pelanggan itu. Oke. Nah, dia menerima uang tunai 1.500, berarti kasnya bertambah 1.500. Terus juga ada 2.000-nya. 2.000-nya itu secara kredit. Kita perusahaan soft itu punya hak untuk menagih 2.000 ini ke pelanggan. Lalu jumlah pendapatannya yang dihasilkan adalah 3.500. Kiri kanan harus sama. Transaksi ketujuh, membayar beban. Nah, kebanyak ya. Ini ada 3 beban, itu dijumlahkan saja. Beban sewa toko, sewa gaji pegawai, sama perlengkapan dijumlahkan, bebannya bertambah. Oke, karena bertambah, dan juga kalau beban bertambah itu akan mengurangi ekuitas, jadi nanti ini minus sejumlah yang dijumlahkan. Dan juga karena dia membayar ada pengeluaran kas, berarti kasnya juga berkurang gitu. Ini kalau dijumlahkan jadinya 1.700. Kiri kanan harus sama. Transaksi ke-8, membayar tapi pakai account payable ya. Membayar, kita melunasi hutang tadi ya. Softbyte itu membayar tagihan $250 ke Daily News secara tunai. Berarti Softbyte itu dia melunasi hutangnya. Akun payable-nya nanti akan berkurang 250 dan tunai, berarti kasnya berkurang.
250. Kiri kanan harus sama. 9 adalah receive cash on account. Dia menerima uang dari servis yang udah dikasih. Jadi pelanggan ini melunasi utangnya. Jadi piutangnya itu dibayar oleh pelanggan. Jadi piutangnya nanti akan berkurang 600 dan dia juga dapat tunai, berarti kasnya bertambah 600. Kiri kanan harus sama. Berikutnya adalah transaksi ke-10. Korporasi ini membayar dividen $1.300 secara tunai. Berarti si SoftBank ini itu tuh dia bayar dividen. Dividennya nanti bertambah. Kalau dividen ini bertambah berarti dia akan minus karena mengurangi likuiditas. Jadi ini min 1.300, cashnya juga berkurang, min 1.300. Nah, ini adalah rangkuman transaksi dari semua transaksi yang sudah kita analisis tadi dan akan menghasilkan nilai-nilai saldo akhir sebesar cashnya 8.050, piutangnya 1.400, perlengkapannya 1.600, peralatannya 7.000, utangnya 1.600, share capital 15.000 dan lain-lain. Yang akan menghasilkan kiri sama kanan itu harus sama sebesar 18.050 dolar. Itu adalah rangkuman transaksi. Oke, ini dari si persamaan dasar akuntansi. Nah, yang tadi itu kita bisa rangkum ya ke dalam si laporan keuangan. Nah, di dalam akuntansi itu ada 4 jenis laporan keuangan. Ada plus 1 lagi di akuntansi keuangan ya. Yang 4 ini tuh ada laba rugi. Laba rugi ini dia tuh ngomongin tentang laba sama rugi perusahaan. Kalau ngitungnya dari revenue kurangin expense. Kalau perubahan ekuitas itu intinya bilang kalau dia modal awalnya berapa ditambah sama laba atau rugi tadi, terus jadilah modal akhirnya itu berapa gitu. Terus ada laporan bersih keuangan. Ini tuh ngasih tahu kita tentang semua yang udah ada di sini. Oh, nggak bisa di back ya. Ini yang ngasih tahu semua yang saldo akhir tadi. Kasnya berapa, piutangnya berapa, utangnya berapa, perlengkapannya berapa, itu dikasih tahu semua di laporan bersih keuangan. Kiri kanan tuh harus sama, balance. Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Nah, dia tuh dia ngasih tahu kita tentang arus kas perusahaan selama selama berjalan gitu. Selama periode tersebut itu ada apa aja sih, keluar buat apa aja gitu. Ada 3 jenis, ada financing, lupa ini ada 3 jenis gitu. Dan selain 4 ini ada satu lagi, itu CALK, catatan atas laporan keuangan, yang merupakan penjelasan lebih detail dari 4 ini. Yuk masuk ke review question. Laba itu dihasilkan ketika apa? Tadi laporan laba rugi. Laba itu terjadi ketika revenue itu lebih besar dibandingkan expense. Jadi C. Maaf. Jadi harusnya C. Oh, ini agak error nih. Lalu net income will result during a period when apa? Ini ya tadi ya. Revenue itu lebih besar daripada expense. Oh, ini masih satu slide ya. Oke. Ini adalah contoh dari financial statement. Ini adalah income statement atau laba rugi tadi. Ini laba apa sih? Pendapatannya dari mana, bebannya apa aja, ntar diselisihkan. Kalau positif nanti jadinya laba bersih, kalau misal dia negatif laba kotor gitu. Rugi, sorry. Lalu ada juga ini income statement tadi, ini dimasukkan ke dalam return earning. Nah, return earning itu ini mirip seperti perubahan ekuitas, cuma kalau perubahan ekuitas itu kan modal awal sama modal akhir. Tapi kalau return earning itu adalah return earning awal sama return earning akhir. Nah, ini tuh kasih tahu kita apa aja sih
berapa jumlah si return earning-nya di perusahaan gitu. Diperoleh dari return earning awal ditambah sama laba atau dikurangin sama rugi, dikurangin sama dividen kalau ada. Nah, ini kayak gini. Ini yang terakhir adalah financial position. Return earning yang udah kita dapat tadi kita masukkan ke dalam si equity. Nah, ini adalah yang aku bilang tadi. Laporan posisi keuangan. Ini ngasih tahu kita tentang apa aja sih, berapa banyak aset-aset, jumlah aset dalam perusahaan gitu. Totalnya ada berapa gitu. Ini ya, financial position. Nah, ini yang terakhir adalah cash flow. Nah, cash flow ini tuh ini ada operating. Nah, ini operating gimana nih operatingnya? Misal dia cash receipt from revenue. Cash yang didapat dari revenue itu ada berapa? Terus cash yang dibayar untuk beban itu ada berapa? Terus ada juga nih cash flow from investing, dia beli perlengkapan pakai cash ada berapa, pakainya berapa gitu. Nanti akan diketemulah cash at the end of the period itu berapa. Nah, ini adalah statement of cash flow tadi ya, informasi spesifik. Nah, ini kasnya dari mana, kasnya buat apa aja, terus apa aja sih yang menyebabkan terjadi perubahan di kas cash flow. Nah, ini merupakan apa ya? Salah satu kasus dalam akuntansi. Bisa lihat di sini. What do Vodafone, Walt Disney sama JGB Sport have in common? Miripnya itu apa gitu ya? Nggak semua company itu melaporkan 31 Desember sebagai akhir tahun. Beberapa company itu berbeda. Ya. Contohnya, Vodafone itu dia 31 Desember. Terus, berbeda dari 31 Desember. Vodafone itu melaporkan pada saat 31 Maret. Itu akhir tahun dari Vodafone tuh gitu. Terus buat Disney itu dia akhir tahunnya itu tanggal 30 September. JGB Sport itu adalah Sunday that falls before but closes to Januari 31. Jadi beda-beda. Jadi nggak jadi semua apa ya, perusahaan-perusahaan tadi itu nggak melaporkan di tanggal 31 Desember. Now, why do company choose the particular year end that they do? Many choose to end the accounting year when inventory or operation are at a low. Nah, jadi kenapa sih perusahaan ini memilih apa ya, year end itu? Ini tadi. Karena banyak pilihan yang company pakai itu saat inventory atau operation itu lagi rendah. Compiling accounting information requires much time and effort. Lalu so company would rather do it when they aren't busy operating the business. Also, inventory is easier and less costly to count when it is low. Jadi biasanya kalau kita akhir tahun itu kan sibuk banget perusahaannya. Nah, itu berarti ya mereka ini memilih ketika yang nggak lagi sibuk gitu. Dan juga saat inventory-nya persediaan itu lagi rendah karena bisa lebih mudah dihitung. Nah, pertanyaannya, what year end would you likely use if you own a Sky Resort and Sky Rental business? What if you own a college bookstore and why choose those year ends? Ini pertanyaan. Ini adalah pertanyaan terakhir yang ada di sini, yaitu adalah which of the following financial statement is prepared as of a specific date. Jadi ya, specific date. Tanggal yang spesifik itu cuma ada satu yang ada. Yang mana? Yang balance sheet. Dia cuma ngasih tahu kita tanggal 31 Desember atau tanggal year end yang tanggal berapa. Itu kayak tadi, ada September 30 gitu. Itu specific date, cuma di balance sheet.
Kalau yang lain itu adalah periode ini. Tapi kalau ini adalah per tanggal, per date. Lalu ini adalah slide terakhir, kesempatan karir akuntansi itu ada apa aja? Ada akuntan publik, ada akuntan pribadi, ada pemerintah sama forensik. Ya, itu adalah akuntansi. Kalau bedanya apa? Kalau publik itu dia kerjanya itu di luar. Maksudnya dia kerja buat beberapa perusahaan dan dia tidak termasuk bagian dalam perusahaan tersebut. Contohnya adalah auditor. Dia mengecek laporan keuangan perusahaan lain. Kalau akuntan pribadi, dia itu bisa dalam bentuk staf akuntan, bisa juga dalam bentuk auditor internal. Dia kerja cuma buat satu perusahaan, dan dia termasuk ke dalam perusahaan tersebut. Maksudnya adalah akuntan pribadi. Kalau pemerintah lebih ke pajak atau lebih ke akuntan yang bekerja di organisasi atau perusahaan naungan pemerintah. Yang terakhir adalah akuntan forensik. Ini yang lebih ke auditor tadi. Ini show me the money. Ini contohnya.